Halo, halo, selamat datang di Bacotin Movie, channel yang hidupnya cuma ngebacotin film aja. Yuk, kita mulai ngebacot, cot, cot, cot. Hei, kali ini Aneh akan bacotin alur cerita film horor pembuatan tahun 2017, The Black Room. Ya, film ini disutradari oleh Rolf Kemsky, menceritakan sepasang kekasih yang diteror bahkan hampir jadi korban iblis yang doyan wik-wik. Yang ternyata rumah yang mereka beli punya masa lalu yang kelam. Tempat iblis wik-wik yang doyan sama yang begituan dah. Ya tahulah yang begituan mah apa ya. Peringatan, ini adalah konten spoiler. Jadi disarankan menonton film aslinya full ya, biar nggak terlalu gono gini banget. Gono gini apalah itu. Oke, tanpa banyak acerot, langsung aja kita masuk ke alurnya. Scene diawali dengan seorang wanita yang sedang tertidur lelap yang bernama Dawn, yang diperankan oleh Alex Reinhardt, dan neneknya Miss Black yang diperankan oleh Lindsay. Sementara itu dari ruang bawah tanah terdapat ruangan yang saat itu iblis yang doyan wik-wik itu terlihat keluar menyerupai asap. Lalu Miss Black sudah merasakan keluarnya iblis cabul tersebut. Nggak pakai lama, iblis wik-wik ini langsung mendatangi Dawn. Di sini ini iblis pun melakukan perbuatan aselolenya kepada Dawn. Tapi bentar, kayaknya kok malah keenakan ceweknya. Walah, merasakan cucunya sedang dalam bahaya ya, apalagi sedang di on the side sama iblis tersebut. Miss Black langsung menghampiri Dawn yang ternyata nggak sadar, malah keenakan men. Namanya juga iblis tukang awake, pasti aslinya lah ya. Setelah menyadarkan Dawn, Miss Black langsung menghampiri ruang di mana iblis tersebut berasal, dan tidak lupa membawa jimat ajian tolak jomblo. Tapi karena terkejut dengan kekuatan iblis tersebut, jimat jatuh dan rusak. Ya elah, kasihan deh. Untung aja masih ada jimat cadangan nih, ajian tolak jomblo. Tapi aku, ayo siapa tuh? Baca. Karena sulit dihentikan, maka Miss Black mengorbankan dirinya. Tapi Dawn malah ikutan masuk nih. Pada akhirnya masuk ke ruangan tempat iblis wik-wik tersebut. Otomatis juga mau ditarik sama si iblis ini, kan dia nggak bisa ngelihat cewek cakep dikit ya. Ya beruntung aja Dawn masih sempat ngambil jimat yang waktu itu dijatohin ya, yang tadi dijatohin sama neneknya itu. Makanya dia bisa keluar lagi. Tapi sayangnya sebelum itu pintu tersegel, iblisnya masih bisa ngeluarin kekuatannya. Dia ngendalin api, meledak deh semuanya, kebakar dah sama daunnya itu. Halah, minum dulu. Lalu scene berpindah ke 2 tahun kemudian nih. Terlihat sepasang kekasih, Jennifer yang diperankan oleh Natasha Henstridge. Gitulah kira-kira bacanya. Dan Paul yang diperankan oleh Lucas Hassel. Mereka sedang bertransaksi dengan Monica, ya penjual semacam makelar gitulah, yang diperankan oleh Tiffany Shepis. Seperti pasangan kebanyakan, pastilah seneng banget ya kalau misalnya udah punya rumah sendiri gitu, bisa beli, apalagi yang dipikirin. Dan di hari pertama mereka menempati rumah itu, sudah terasa keanehan nih, seperti ada ketukan yang aneh gitu dari bawah tanah. Sampai Paul dan Jennifer pun mengecek ruang bawah tanah itu, dan terdapat pintu ruang yang terkunci. Lalu mereka dikagetkan oleh Oscar yang diperankan oleh Robert Donovan sebagai tukang listrik. Ketika Oscar sedang mengecek ruang bawah tanah itu, dia penasaran dengan pintu yang terkunci. Digedor sama dia, ditendang, diketok-ketok.
Karena itu segel jimat yang ternyata ada di belakang pintu itu jatuh karena getaran yang dibuat sama Abang Oscar ini. Tak lama pintu terbuka dan Oscar masuk. Dia malah ngeliatin ke dalam. Pas ingin keluar, malah ditarik. Adegan ini lumayan sadis loh, ya, sampai jari-jarinya putus begitu. Tapi nggak saya tampilin di sini ya. Nanti kena sensor. Oscar jadi korban lah, otomatis. Dipikir Oscar udah keluar ya, udah nyelesain tugasnya. Paul sama Jennifer nih nggak curiga dan malah bermesraan lah. Namanya di rumah baru gitu kan, cuman berdua, asik. Dan iblis yang doyan wik-wik itu di hari kemudian menjalankan aksi keperkasaannya asik pada Jennifer loh ya, yang sedang mandi, dan pada Paul juga yang mau tidur. Di sini mungkin agak bingung sih ya, kenapa Paul juga di wik-wik gitu loh. Jadi gini loh, iblis ini adalah iblis dengan kekuatan hawa nafsu. Dia menghisap hawa nafsu dengan pengaruh ya nafsu-nafsu gitulah. Lalu hari berikutnya ketika Paul dan Jennifer ingin bercelepot gitulah, datang adiknya yang bernama Karen yang diperankan oleh Augie Duke. Akhirnya tinggallah dia di rumah situ bertiga sama Jennifer, Paul, dan Karen. Di scene ini terlihat Paul sedang dirasuki setan iblis. Didemit apalah itu. Habis itu tingkah laku Paul pun mulai berubah. Ya namanya juga kesurupan ya. Paul lebih genit pada wanita dan kerap menggoda wanita. Kalau ditolak dan dibuat marah, Paul nggak segan untuk menggunakan kekuatannya buat ngerjain itu cewek-cewek. Terus scene berlanjut ya. Pada saat Jennifer, Karen, dan Paul makan bersama, Paul yang dirasuki iblis cabul tersebut menceritakan awal petaka datangnya iblis ke rumah itu. Lalu scene melihatkan Miss Black yang saat itu masih muda diperankan oleh Julia Lehman. Miss Black muda mengadakan pesta di rumah, tapi dia heran ada beberapa orang yang dia ajak tapi kok nggak kenal gitu kan. Sampai Miss Black masuk ke ruangan yang sekarang ini jadi ruang terkunci ini, yang ternyata orang-orang itu sedang melukis simbol-simbol aneh dan dipaksa ikuti suatu ritual setan. Sampai pada akhirnya iblis itu pun muncul sehingga Miss Black muda ini lari dari ritualnya. Karena ritual tidak berjalan dengan lancar, iblis pun ngamuk dan membantai tanpa terkecuali. Tapi hanya Miss Black muda yang tersisa. Saat iblis itu mendekati Miss Black muda yang penuh birahi, yang sudah tak tahan katanya, datanglah sang pangeran tampan untuk menyelamatkannya. Dia itu ternyata takut untuk maju, gak berani nyerang. Ternyata dia takut sama satu jimat yang tertempel di belakangnya dia. Diangkatlah itu jimat, lalu didorong ke dalam ruangan itu, pintu ditutup dan disegel lah pintu itu. Ya akhirnya nggak bisa keluar dia. Lalu scene beralih ke saat Paul bercerita. Karena cerita itu Karen dan Jennifer curiga. Ya jelas lah, mereka tahu keluarga Paul itu baru aja menempati rumah itu. Mana bisa tahu mereka masa lalunya kan. Lalu scene berlanjut saat Karen ingin tidur. Paul masuk ke kamarnya dan membunuh Karen dengan memperkaosnya. Paul yang dirasuki iblis pun memasukkan anunya sampai tembus ke mulut. Kalau mau lihat film fullnya deh, silakan tonton aja tanpa sensor di video aslinya. Oke, scene berlanjut ketika Jennifer mencari adiknya dan Paul hanya berpura-pura gak terjadi apa-apa. Bilangnya sih ada kelas apa lah gitu, kelas sekolahnya dia, makanya dia gak izin untuk pergi. Lalu scene berlanjut ke hari berikutnya ya.
terlihat seorang tukang ledeng datang yang diperankan oleh James Duval. Dia berperan sebagai tukang ledeng yang bernama Leo. Ya, tukang ledeng pipa atau spiteng lah, apalah. Pada saat menjalankan tugasnya, Leo digoda oleh hantu Karen. Diajaklah berasa lole. Tadinya sih nolak-nolak ya, namanya rezeki mana bisa nolak. Pas lagi enak-enaknya, hantu Karen ini menampakkan wajah aslinya yang udah hancur. Tahu sendiri, wah mukanya itu, tapi sini saya nggak nampilinnya, nanti kena sensor ya. Palanya si Leo digencet pakai pintu mesin cuci sampai putus loh. Apa nggak ngeri? Lihat aja dah video aslinya. Sementara itu Jennifer ternyata pergi ke perpustakaan mencari tahu tentang asal-usul iblis cabul wik-wik sangit. Dan ternyata dia ditemui seorang perempuan. Ya, siapa lagi? Dia adalah Dawn yang ternyata selamat dari kebakaran itu. Dawn dengan wajah luka bakarnya memperingatkan Jennifer tentang iblis itu. Dan benar saja, ketika sampai di rumah setelah menaruh rasa kecurigaan yang lama, akhirnya Paul membawa Jennifer ke dalam ruangan tersebut. Di sana, Jennifer terkaget melihat adiknya ternyata yang sudah tewas dengan mengerikan. Dan dia juga berjumpa dengan Lindsay atau Miss Black yang sedang diikat di dalam ruangan itu. Lalu ketika Paul menyambungkan untuk menjadi korban dari energi tersebut, Lindsay memberitahu kepada Jennifer dia harus melepaskan ikatan yang ada di dalam perut Paul. Akhirnya berhasil dan Paul tersadar. Lalu pintu dibuka sampai akhirnya bisa lolos dan kabur. Namun begitu sampai depan pintu rumah, iblis itu berhasil mewujudkan wujudnya menjadi seorang wanita. Tapi namanya fisik ya, itu bisa dilukai. Akhirnya ditusuklah wanita itu hingga mati. Dan semuanya selesai. Goblok!